Oke, siang semuanya. Hari ini kita akan membahas problem 7 yang masih terkait materi home office. Kita langsung masuk aja. Di sini, PT Yepo adalah perusahaan yang memproduksi produk skincare di Korea Selatan dan memiliki 2 cabang yang berlokasi di Daegu, BYD, dan Busan, BYB. Sedangkan kantor pusatnya berlokasi di Seoul atau HOIS. PT Yepo menggunakan sistem periodik dalam sistem pencatatannya. Berikut ini adalah laporan keuangan sebagian masing-masing perusahaan per tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini kita bisa lihat laporan keuangannya dari home office, branch Daegu, branch Busannya. Dengan account title-nya masing-masing ada prepaid insurance, equipment, account depreciation, building, account depreciation-nya building. Jadi yang ini yang equipment, yang ini yang building. Branch Daegu, branch Busan, habis itu UIP dan home office-nya. Berikut di sini ada 10 transaksi yang terkait. Kemudian ada data-data penyesuaiannya, dan kita diminta untuk membuat jurnal dari sisi home office dan branch, jurnal transaksi, penyesuaian, penutup, dan eliminasi dengan pembulatan kesatuan terdekat. Oke, di sini kita langsung masuk aja. Di sini HOIS mengirimkan uang tunai kepada BYD dan BYB dengan total 70.000. Perbandingan yang diterima oleh masing-masing kantor cabang yaitu 3:4. Di sini artinya kita catat terlebih dahulu di home office-nya yaitu branch Daegu pada branch Busan dan cash. Branch Daegu, branch Busan di debit dan cash di kredit. Nah, di sini kita catat sebesar 70.000. Kemudian di BYD dan BYB kan ada perbandingan 3:4. Artinya kita catat sebesar 3 dibanding 7 karena totalnya kan 70.000 nih. Nah, kita totalin 3 tambah 4 itu kan 7. Artinya 3/7 kita kalikan 70.000. Ini buat yang branch Daegu-nya atau yang BYD-nya. Jadi sebesar 30.000. Kemudian yang di Busannya juga sama, bisa 4/7 dikali 70.000 atau kalian langsung selisihin aja nih. 70.000 dikurang 30.000. Jadi dapat 40.000. Kemudian untuk di branch Daegu-nya kita catat senilai yang diterimanya, yaitu cash pada home office sebesar 30.000 dan branch Busan juga dicatat sebesar berapa nominal yang diterima, yaitu cash pada home office sebesar 40.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Terdapat penjualan secara kredit selama tahun 2022 oleh HOIS, BYD, dan BYB. Masing-masing sebesar 1.050.000, 870.000, dan 700.000. Di sini artinya penjualan secara kredit ini penjualan secara reguler ya. Artinya akunnya bakal account receivable pada sales revenue. Di semuanya nih dari home office, branch Daegu, branch Busan. Kemudian yang di sini yang di home office kita catat sebesar yang di soal 1.050.000. Nah, kemudian yang di branch Daegu sebesar 870.000. Dan yang terakhir di branch Busan sebesar 700.000. Nah, kita catat sesuai nominal yang ada di soal aja langsung. Kemudian nomor 3, HOIS membayar pelunasan notes payable milik BYD sebesar 120.000 dan bunganya sebesar 12.000. Artinya, kita catat terlebih dahulu nih yang di BYD-nya. Notes payable dia kan sebesar 120.000. Kemudian interest expense-nya 12.000. Nah, kita totalin. Di sini home office-nya artinya yang bakal membayar itu sebanyak 132.000 nih. 132.000. Kemudian yang di home office ini kita pindahin juga ke buku yang di home office. Artinya dengan pencatatan branch Daegu pada cash sebesar 132.000. Kemudian karena di sini BYB-nya atau yang branch Busannya agak ada terkaitan, artinya no entry ya. Selanjutnya nomor 4. HOIS membeli mesin untuk BYD dan BYB dengan total 450.000. Karena BYD memiliki permintaan barang yang lebih besar sehingga perlu untuk meningkatkan efisiensinya. BYD menerima 1,25 kali lebih besar dari BYB. Nah, di sini artinya kita cari dulu nih permisalannya si Busan. Busan kan dia kalau yang Daegu kan dia minta 1,25 kali lebih besar nih. Nah, artinya permisalan Busan itu kita catat sebagai X. Artinya yang di Daegu kita catat 1,25X. Sesuai dari sini ya soalnya. 1,25 kali lebih besar dari BYB. Nah, total permintaan mereka kan 450.000, artinya ada persamaan. Busan ditambah Daegu sama dengan 450.000. Nah, Busan yang tadi kan nilainya X nih. Artinya X tambah 1,25X sama dengan 450.000. Nah, X sendiri kan nilainya 1. Artinya kita anggap aja 1 tambah 1,25 itu 2,25X nih. Nah, artinya 2,25X sama dengan 450.000. Dan terus didapetin X-nya, buat cari X sendiri, 450.000, kita langsung bagiin dengan 2,5 tadi. Nah, dapat 200.000. Nah, 200.000 ini untuk yang di branch Busan.
Artinya kita catat di sini yang branch-nya Busan itu 200.000. Kemudian total cash-nya tadi kan sebesar 450.000. Artinya sisanya kita selisihin aja, tinggal dapat 250.000. Atau enggak, bisa juga tadi kan 1,25 kali lebih besar dari yang di Busan. Artinya 1,25 kita kalikan dengan 200.000. Jadi dapat juga sebesar, sebentar aku warnain hitam dulu. Ini 1,25. Artinya sebesar juga sama nih, 250.000. Kalian mau pakai langsung selisihin atau mau pakai cara yang ini juga sama aja dapat hasilnya. Nah, kemudian yang di Daegu tadi kan dia terima 250.000 nih harga mesinnya. Artinya mesin pada home office sebesar 250.000, dan untuk yang di Busan juga sama, mesin pada home office sebesar 200.000. Oke, ini untuk yang nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5, BYD dan BYB menerima pengiriman barang dagang dari Hoist senilai 240.000 yang diterima BYD, di mana nilai tersebut sudah di markup 20% dari cost. Sedangkan senilai 115.000 yang diterima BYB, di mana nilai tersebut sudah di markup 15% dari cost-nya. Nah, jangan lupa di sini aku kemarin udah jelasin juga ya perbedaan yang kalau dari cost sama harga faktur. Di sini aku udah highlightin. Nah, di sini kalau dari cost artinya kita cari dulu nih yang di Daegu, yang di BYD yang pertama ya. Nah, di sini aku langsung aja keluarin. Artinya kita catat di buku home office, branch Daegu di debit, shipment to branch Daegu, dan UIP. Nah, totalnya kan sebesar 240.000 untuk yang BYD. Nah, harganya itu sudah di markup 20% dari cost. Artinya kita cari nih UIP-nya berapa. Kalau dari cost, artinya kita cari 20% dibagi 120% atau 100 tambah 20% ya dari hasil yang ini ya. Kita langsung kalikan dengan 240.000. Sedangkan untuk shipment to branch-nya kita langsung kurangin aja nih selisihnya. 240.000 dengan 40.000 didapatkan 200.000. Nah, selanjutnya untuk yang di Busan, artinya branch Busan, shipment to branch Busan, dan UIP juga sama jurnalnya. Nah, dia menerima sebesar 115.000. Artinya kita catat branch Busan 115.000, kemudian UIP-nya 15% dari cost, artinya 15% dibagi 115%, kita kalikan dengan 115.000. Didapatkan 15.000, sehingga shipment to branch Busannya itu sebesar 100.000. Oke, untuk selanjutnya kita catat yang di bukunya branch Daegu atau BYD, yaitu shipment from HO pada home office sebesar 240.000, sesuai yang ada di debit yang sini ya, di debit home office-nya. Nah, untuk yang di Busan juga sama. Di sini shipment from HO pada home office sebesar 115.000. Oke, selanjutnya untuk nomor 6. Terdapat pembelian barang dagang secara kredit kepada pihak luar selama tahun 2022 oleh Hoist, BYD, dan BYB masing-masing sebesar 350.000, 85.000, dan 95.000. Pembelian barang dagang secara kredit kepada pihak luar. Artinya di sini dia pembeliannya secara reguler. Kagak ada hubungannya antar branch atau antar home office-nya ke branch-nya. Nah, kita catat aja langsung, yaitu purchase pada accounts payable kalau di home office senilai 350.000. Kalau yang di BYD senilai yang ada di soal 85.000. Kemudian yang di Busan artinya juga sama, senilai 95.000. Untuk jurnalnya semuanya sama, yaitu account pada purchase payable. Oke, selanjutnya untuk nomor 7. BYD membayar hutang milik BYB sebesar 2.000 serta mengirimkan uang tunai senilai 3.000 ke BYB. Lalu Hoist melunasi hutangnya BYD sebesar 4.000. Oke, di sini jadi ada anggapannya ada dua transaksi ya. Kita kerjain dulu yang kalimat pertama, yaitu BYD membayar hutang milik BYB sebesar 2.000. Di sini kita masuk ke BYD-nya terlebih dahulu. Nah, kan dia membayar 2.000 serta mengirimkan uang tunai senilai 3.000 ke BYB. Artinya kita pada saat pencatatan, kita itu nyatet, ditotalin aja langsung nih, 2.000 ditambah 3.000 untuk yang di buku branch-nya langsung, branch Daegu. Tapi yang di sini jangan lupa, di sini jangan catat langsung ke branch-nya, karena jadi di buku branch itu salah satu branch-nya nggak boleh nyatet branch yang lain. Jadi kita anggapannya pengirimannya lewat home office terlebih dahulu. Jadi home office pada cash senilai 5.000.
Kemudian yang di sini artinya kan home office udah nerima nih duitnya dari yang Daegu ini. Dia catat Branch Busan pada Branch Daegu senilai 5.000. Nah, dari Branch Daegu yang ini artinya udah terima duit, dia kirimin ke Branch Busan. Nah, di sini baru kita catat selanjutnya di Branch Busan atau yang BEB, yaitu account payable-nya kan 2.000. Kemudian dia menerima uang tunai sebesar 3.000. Kemudian yang diterima, artinya ada total yang diterima di home office itu yaitu 5.000. Artinya kalian langsung ada 3 stepnya nih dari soal ini. Yang pertama dari BYD-nya dulu kirim ke home office, kemudian dari home office ini baru catat yang ke BYD. Oke, lalu yang kalimat selanjutnya. Lalu Hoist melunasi hutangnya BYD sebesar 4.000. Nah, artinya karena ini dari home office-nya langsung membayar, ya udah kalau gitu Branch Daegu pada cash sebesar 4.000. Kemudian di sini Branch Daegu-nya sudah terima duit dari home office, artinya accounts payable pada home office senilainya juga sama yaitu 4.000. Kalau yang di Branch Busannya karena tidak ada terkaitannya, artinya no entry. Nah, habis. Oke, selanjutnya untuk nomor 8, BYD dan BYB mengembalikan barangnya sebelumnya dikirimkan oleh Hoist dengan harga faktur 30.000 dan 17.250. Jadi di sini BYD dan BYB ini ngembaliin barang nih yang telah dikirim oleh Hoist. Pengirimannya artinya yang pada saat yang di ada poin 5 ya. Nah, artinya di sini kita catat dulu yang di home office-nya, yaitu shipment to Branch Daegu, UIP dan Branch Daegu-nya. Nah, di sini sebentar. Kan dia dibilang dia mengembalikan sebesar 30.000 yang dari Daegu-nya. Artinya Branch Daegu 30.000, kemudian UIP-nya kita juga harus hitung lagi di sini. 30.000 kita perin sama yang ada pada awalnya 240.000, kemudian kita kalikan dengan UIP yang di awal 40.000 ini. Jadi 30.000 dibagi 240.000, kemudian dikalikan 40.000. Untuk shipment to Branch Daegu-nya langsung aja kalau gitu 25.000 selisihnya ya. Untuk yang di Busan juga sama, dia kan terima sebesar 17.250. Nah, artinya UIP-nya 17.250 dibagi dengan 115.000 yang dari awal nih Branch Busan pengiriman awalnya, kita kalikan dengan 15.000. Jadi dapat 2.250 sehingga langsung shipment to branch-nya langsung dikurangi nih. 17.250 dikurang 2.250 yaitu 15.000. Terus yang di sini Branch Daegu yang sama Branch Busannya mereka kan pengembalian barang nih. Artinya home office pada shipment from HO-nya. Nah, artinya langsung aja kalau gitu home office pada shipment from HO-nya 30.000 dan yang di Branch Busan juga sama, home office pada shipment from HO-nya 17.250. Oke, untuk selanjutnya untuk nomor 9 itu tentang kebijakan pembayaran beban. Nah, kalau beban ini artinya nanti kita masuk ke adjusting-nya. Nah, kita masuk terlebih dahulu yang nomor 10. Terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan, yaitu nilai mesin yang dibeli Hoist yang sebenarnya adalah 585.000. Sedangkan akuntan mencatatnya sebesar 450.000. Nah, pengiriman mesin ini pada saat kapan nih? Pengiriman mesin itu pada saat yang di nomor 4 nih. Yang di sini, yang ada 1,25 kali lebih besar. Nah, kan dia ada kesalahan pencatatan nih. Harusnya dia membeli sebesar 585, cuman akuntan mencatatnya cuma 450.000. Artinya, di sini kita ada catat perbaikannya, yaitu di Branch Daegu sendiri kita catat sesuai dari sini ya. Sebentar. Oh, maaf. Jadi di sini kita catatnya kan dia sebenarnya itu 585.000. Sedangkan yang pada saat tanggal di poin 4 kemarin dia catat cuma 450.000 nih yang di soal 450.000. Nah, artinya ada selisihnya dong. Nah, selisihnya ini sebesar 585.000 kita kurangin langsung dengan yang 450.000. Artinya dapat 135.000.
Nah, untuk pencatatannya di branch-nya, artinya branch Daegu, kita langsung bagikan aja 135.000 dibagi dengan 450.000, kemudian dikalikan 250.000. Itu buat nyari yang kayak perbandingan sebenarnya. Perbandingan yang buat ditambahinnya ke masing-masing branch itu berapa. Jadi 135.000 dibagi 450.000 dikalikan dengan 250.000. Didapatkan hasilnya 75.000. Untuk yang di branch Busan sendiri juga sama, yaitu 135.000 kita bagi dengan 450.000 kemudian dikalikan dengan 200.000. Artinya jadi dapat 60.000. Nah, di sini anggapannya kenapa sih yang di sini tuh yang di debit yang branch Daegu sama branch Busan? Dikarenakan di sini kan jadi dia harga sebenarnya 585.000. Nah, dia catat cuma 450.000 nih. Artinya di pencatatannya itu masing-masing bukunya itu yang pencatatan sebelumnya itu lebih sedikit daripada harga aslinya. Jadi kita mau nambahin di pencatatannya itu. Jadi makanya kita catat mereka di debit di sini. Kemudian tambahin cash di kreditnya sesuai totalnya 135.000. Nah, untuk di pencatatan yang di branch masing-masing ini juga sama. Sebenarnya kan mesin pada home office senilai 250.000. Kemudian kita tambahin lagi nih mesin pada home office sesuai yang tadi. Artinya kalau di Daegu sebesar 75.000 ya, sesuai yang perhitungan tadi. Kemudian yang di Busan artinya sebesar 60.000. Oke. Artinya kita udah kelar nih sampai 1 sampai 10 yang ini. Nah, sekarang kita bikin adjusting entries yang untuk nomor 9 untuk pencatatan beban. Di sini beban yang terjadi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ada beban gaji, beban utilitas, beban iklan. Yang kalau beban gaji itu di home office ya 80.000, di BYD 60.000 dan di BYB 40.000. Beban utilitas di home office-nya yaitu 30.000, di BYD 20.000 dan di BYB sebesar 10.000. Untuk beban iklan yaitu 10.000 untuk di home office, di BYD 5.000 dan di Busannya 2.500. Perusahaan memiliki kebijakan yaitu beban-beban kantor cabang sebesar 20% dibayarkan oleh kantor pusat. Jadi kita catat terlebih dahulu yang di BYD dan BYB-nya, biar lebih mempermudah kita saat mau catat di home office-nya. Oke, di sini artinya kita langsung catat aja nih sesuai sama yang di soalnya. Yaitu 60.000, 20.000, 5.000 yang di sini. Kita langsung catat. Salaries and wages expense 60.000, utilities expense 20.000, advertising expense 5.000. Kemudian untuk home office-nya sama yang untuk cash-nya, dia kan home office mau membayar sebesar 20% ya. Artinya yang di home office ini kita kalikan 20% dari totalnya semua. 60 ditambah 20, 60.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000. Artinya dapat totalnya sebesar 17.000. Kemudian kita selisihkan untuk pembayaran cash-nya, yaitu total yang dari 60.000, 20.000, 5.000 kita kurangin dengan 17.000. Dapat cash-nya 68.000. Untuk selanjutnya yang di BYB atau yang di Busan juga sama. Salaries and wages expense sesuai soal 40.000, utilities expense 10.000 dan advertising expense 2.500. Untuk home office-nya dia pembayaran 20%, artinya 20% dikali 40.000, 10.000 ditambah 2.500. Kemudian untuk cash-nya langsung dikurangin aja. Yang total dari sum ini dikurangin dengan 10.500. Jadi dapat 42.000. Nah, nanti yang home office yang di sini, yang di branch nih, nanti kita pindahin ke bagian yang di buku yang home office-nya juga. Cuma sebelumnya kita catat terlebih dahulu untuk yang beban yang di home office. Artinya salaries and wages expense sebesar 80.000, beban utilitas atau utilities expense 30.000, beban iklan atau advertising expense 10.000. Kemudian ditambahin juga yang di debit ini yang branch Daegu yang sebelumnya 17.000. Kemudian yang di branch Busan juga ditambahin, yaitu sebesar 10.500. Nah, ini total yang harus dibayar oleh home office, ditambahin semuanya yaitu 147.500. Di sini arti kita langsung masuk ke data-data penyesuaian. Gedung dan peralatan hoist dimiliki sejak tanggal 1 Januari 2019 dan disusutkan dengan metode garis lurus. Sedangkan gedung dan peralatan BYD dan BYB dimiliki sejak tanggal 1 Januari 2020 dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini kan gedung dan peralatan itu dia penyusutannya dengan metode garis lurus ya, sejak 1 Januari 2019.
Nah, kita mau catat nih depreciation-nya berapa, gedung dan peralatan. Gedung dan peralatan itu kita bisa lihat di sini. Ini ya. Jadi, yang ada akumulasi dan depreciation-nya yang di laporan keuangan masing-masing. Nah, terus ada akumulasi depreciation-nya juga di sini. Kita catat terlebih dahulu yang building. Yang building artinya kan ini tahun 2022. Nah, diterima barangnya itu dari 1 Januari 2019. Artinya dari 2019 ke 2022 itu ada 3 tahun. Aku salah masukin. Ada 3 tahun. Nah, artinya kita langsung bagi aja dari sini. 540.000 yang home office, 540.000 dibagi 3. Jadi dapat 180.000. Untuk equipment-nya juga sama, yaitu 405.000, kita langsung bagi 3 dapat 135.000, sehingga depreciation expense-nya kita totalin yaitu 315.000. Ini yang untuk di home office-nya. Sedangkan yang untuk di branch-nya itu kan didapetin dari 1 Januari 2020. Dari 2020 ini untuk ke 2022 artinya ada 2 tahun ya. Nah, ada 2 tahun, kita lihat akumulasi depreciation-nya building 240.000. Langsung dibagi aja dengan 2, jadi dapat 120.000. Untuk yang di equipment juga sama, 100.000 kita bagi 2, jadi dapat 50.000. Sehingga ditotalin 120.000 tambah 50.000, 170.000. Untuk yang di branch Busan juga sama perhitungannya. Yang building 240.000 kita bagi 2, jadi sebesar 120.000. Yang equipment 100.000 dibagi 2, jadi dapat 50.000. Jadi ditotalin sebesar 170.000. Oke, ini untuk pencatatan depresiasinya. Sekarang selanjutnya, asuransi perusahaan PT Yepo adalah asuransi atas gedung dan peralatannya dengan jangka waktu 4 tahun. Asuransi tersebut dibayar perusahaan pada tanggal perolehan gedung dan peralatan. Nah, di sini asuransinya kan untuk membayar gedung dan peralatan nih. Artinya di sini kita lihat di atas asuransinya itu berapa. Nah, di sini ada prepaid insurance di laporan keuangannya. Artinya kita langsung catat insurance expense pada prepaid insurance yaitu sebesar 90.000. Kemudian di sini juga dicatat insurance expense pada prepaid insurance sebesar 42.500, yang mana di sini 42.500 itu kita bagi 2. Dikarenakan nih, kan tadi dibilang ini atas jangka waktu 4 tahun. Nah, ini untuk pembayaran pembelian gedung dan peralatan. Gedung dan peralatan yang diterima di BYD ini kan 1 Januari 2020. Sehingga pas 1 Januari 2020 ini masih ada sisa 2 tahun kan. Nah, dia udah berjalan selama 2 tahun ini, kita langsung catat insurance expense pada prepaid insurance itu sebesar 42.500 dari nilai yang 85.000 ini. Untuk yang di sini brand Busan juga sama, insurance expense pada prepaid insurance sebesar 40.000, yaitu 80.000 kita bagi 2. Sedangkan untuk yang di sini, yang kenapa ini 90.000? Karena dia kan didapetinnya 2019 nih. Sedangkan sekarang tahun 2022. Artinya 2019, 2020, 2021, 2022 itu udah 4 tahun. Jadi kita langsung fullin aja 90.000. Oke, selanjutnya untuk yang closing entries-nya. Di sini untuk closing entries, kita catat yang income summary pada merchandise inventory. Didapatnya dari mana? Persediaan barang, ini kan 31 Desember 2022, yang satu lagi 31 Desember 2021. Artinya kita ambil yang soal yang poin di paling bawah dulu nih. Soalnya ini anggapannya kan persediaan awal barang dagang kita. Persediaan barang dagang per tanggal 31 Desember 2021 untuk Hoist sebesar 450.000. BYD sebesar 350.000 dan BYB sebesar 280.000. Dari nilai persediaan milik kantor cabang, PT Yepo 25%-nya berasal dari kantor pusat dengan markup 25% above cost. Nah, arti kita catat di sini yang di home office-nya sebesar 450.000. Langsung kita catat aja. Nah, untuk yang di branch Daegu-nya kan dibilang sebesarnya itu 350.000
Yang mana dari HO itu ada 25% ya. Artinya kita tambahin notes nih, dari HO 87.500 atau 25% dikali 350.000. Kemudian selanjutnya di branch Busan juga sama, dia persediaan awal dagangnya 280.000, kemudian ininya juga 25%. Artinya 25% dikali 280.000 didapetin 70.000. Kemudian selanjutnya kita akan catat yang persediaan akhir barang dagang, yaitu merchandise inventory pada income summary. Kita catat yang sesuai di poin 4 nih. Persediaan barang dagang per tanggal 31 Desember 2022 untuk Hoist sebesar 250.000, BYD sebesar 100.000, dan BYB sebesar 80.000. Dari persediaan akhir barang dagang milik kantor cabang, 40% berasal dari kantor pusat. Artinya kita catat dulu yang di home office sebesar 250.000. Kemudian yang di Daegu kita catat sebesar 100.000. Kemudian take notes yang dari HO-nya itu kan 40% dari kantor pusat, artinya 40% dikali 100.000. Langsung dapat 40.000. Kemudian yang di BYB juga sama. Di sini sebesar 80.000. Kemudian dari HO-nya yaitu 40% dikali 80.000 didapetin 32.000. Ini udah pencatatan yang merchandise-nya. Kemudian selanjutnya kita akan menutup. Oke, karena udah selesai yang soalnya semua, kita akan menutup yang akun-akun nominal. Di sini ada yang di home office terlebih dahulu, ada sales revenue. Aku langsung buka semuanya aja. Sales revenue-nya ini kita lihat yang dari paling atas. Di sini ada sales revenue ya, 1.050.000 sebelumnya di kredit, artinya kita catat di debit 1.050.000 juga. Kemudian yang shipment-nya. Shipment-nya di sini kan tadi ada pengembalian barang kan? Di poin 5 pengiriman 200.000 di kredit. Nih, kemudian yang di nomor 8 ada pengembalian barangnya 25.000. Artinya kita kurangkan 200.000 dikurang 25.000 didapatkan 175.000. Karena kita mau menutupnya, makanya kita langsung ke bagian yang debitnya. Nah, shipment to branch Busannya juga sama, ada pengiriman barang lagi di sini, yaitu 100.000, kemudian dikurangkan dengan 15.000. Untuk selanjutnya ada purchase yaitu di poin 6, 350.000 sebelumnya di debit, artinya kita masukin ke kredit. Kemudian ada expense, yang expense ini semua kalian bisa lihat di bagian yang atas ini. Dari 80.000, kemudian 30.000, kemudian 10.000. Nah, habis itu ada depreciation expense. Depreciation expense-nya dari yang di atas ini, yang di adjusting jurnalnya. Nah, 315.000 sebelumnya di debit, kita masukin di kredit. Kemudian ada insurance-nya juga yang sebesar 90.000. Kita closing artinya ke kredit juga. Nah, selisihnya kita masukin ke income summary, selisih dari debit sama kreditnya. Jadi, income summary pada home office yaitu sebesar 435.000. Oke, langsung masuk ke yang di Daegu. Di Daegu yang pertama itu ada sales revenue yang sebesar 870.000 di sini. Sebelumnya di kredit, artinya kita tutup, masukin ke debit. Kemudian ada interest expense. Sebentar. Nah, interest expense-nya ini yang di poin nomor 3 yang ada pengiriman pembayaran hutangnya oleh home office sebesar 12.000 bunganya. Kemudian shipment from HO. Nah, sama artinya di poin 5 sini ada 240.000 di debit, sedangkan di kreditnya 30.000. Artinya kita selisihkan 240.000 dikurang 30.000, kemudian kita tutup masukin ke di bagian kredit. Selanjutnya ada purchase juga. Di sini purchase senilai 85.000. Kemudian ada salaries and wages expense, utilities expense, advertising expense yang bisa dilihat yang di sini nih. 60.000, 20.000 tambah 5.000. Kemudian ada depreciation expense juga yang 170.000 sama insurance expense 42.500. Nah, di sini langsung kita masukin ke income summary-nya, yaitu selisih dari debit dan kredit, yaitu 870.000 kita kurangin sama yang semuanya di sini, yang di kreditnya. Jadi dapat 265.500. Kita tutup. Kemudian yang di sini branch Busan juga sama, sales revenue-nya yang dari atas yaitu 700.000. Kemudian
ada shipment from HO-nya juga. Shipment from HO yang di poin 5 sama poin 8, 115.000 dikurang 17.250, jadi dapat 750. Kemudian ada purchases yang pembeliannya itu yaitu 95.000, kita tutup. Kemudian salaries and wages expense, utilities expense, advertising expense yang didapat dari sini nih 40.000, 10.000, 2.500. Kemudian depreciation expense yang 170.000, sama yang terakhir insurance expense 40.000. Dan selisihnya kita masukin ke income summary yaitu 700.000, kita kurangin semua yang ada di kredit. Jadi dapat 244.750. Ini untuk penutupan akun-akun nominalnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencatat branch income-nya nih. Kita catat terlebih dahulu yang ada di sini, yang ada di branch daigunya. Jadi sebentar. Yang ada di branch daigunya itu kita catat yaitu 350.000 ditambah 100.000 yang di persediaan awal dagang, 350.000 di debit. Kemudian persediaan akhir barang dagang yang di kredit nih, income summary ya 100.000. Kemudian pada saat penutupan akun-akunnya yaitu 265.500, kita totalin semua jadi 15.500. Kemudian kita masukkan ke home office jadi 15.500 dari BYD. Nah, ini kita masukin BYD 15.500. Kemudian yang di Busan juga sama, kita ambil income summary-nya 280.000 dikurang 80.000 dikurang 244.750. Artinya dapat totalnya 44.750. Kita masukkan ke home office sebesar yang sama 44.750. Artinya di home office-nya kita catat branch Busan 44.750. Didapetin branch income senilai totalnya tadi 15.500 tambah 44.750 yaitu 60.250. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencatat pengakuan UIIP. Oh, di sini kayaknya masih yang lama, artinya ini yang Daegu. Kemudian yang di sini yang di Busan, pengakuan UIIP yang di Busan. Nah, pada saat aku langsung buka ya semuanya. Nah, pada saat beginningnya ada harga fakturnya yaitu sebesar 87.500. Ini yang persediaan awal barang dagang yang ada 25% dari persediaan awal barang dagangnya. Nah, artinya 87.500. Kemudian kita lihat lagi yang dari soal ini, dia ada markup 25% above cost. Artinya kita catat 25% dibagi 125% dikalikan dengan 87.500. Karena dia ada above cost ya, kayak sebelumnya yang aku bilang. Kalau dari cost itu artinya 25% dibagi 100% tambah 25% lagi, kemudian dikalikan totalnya, yaitu 87.500. Kemudian selanjutnya ada shipment. Shipmentnya ini kita bisa lihat dari dari yang atas ini 240.000. Artinya yang di UIP-nya kita ambil yang di buku home office yaitu 40.000. Kemudian ada pengiriman kembali barang dagangnya yaitu sebesar 30.000. Untuk UIP-nya pasti juga ada pencatatannya dong, yaitu sebesar 30.000 kita bagikan dengan 240.000, kemudian kita kalikan dengan 40.000 ini untuk kita tahu perbandingannya berapa sih di sini. Jadi dapat 5.000. Untuk endingnya di sini kan tadi ada 40.000 yang persediaan barang dagang yang di akhir. Jadi 40.000, kemudian markup UIP-nya kita dapetin dari 40.000, kita bagi dengan 240.000 dikalikan dengan 40.000 sama seperti sebelumnya. Jadi di 6.667. Di sini minus ya karena retro sama endingnya kan di sini minus. Nah, habis itu kita totalin semuanya 17.500 tambah 40.000 dikurang 5.000 dikurang 6.667. Jadi dapat totalnya yaitu 45.833. Ini yang untuk dari Daegu. Nah, sekarang yang di Busan beginningnya yaitu 70.000. Kita lihat dari yang sini, dari HO-nya 70.000. Kemudian markup cost-nya 25%. 25% dikali 125 dikali 70.000 dapat 14.000. Kemudian untuk shipment-nya yaitu sebesar 115.000 dengan UIP-nya yaitu 15.000. Habis itu ada retur yang pengiriman kembali barang dagang yaitu 17.250.
Untuk UIP-nya yaitu 17.250 dibagi 115.000, kemudian kita kalikan dengan 15.000, jadi dapat 2.250. Untuk endingnya yang ambil dari atas nih 32.000. Kemudian untuk perbandingan di sininya juga sama, 32.000 dibagi 115.000 dikalikan dengan 15.000 yang dari shipment yang pertama. Artinya ditotalin 14.000 dikurang 14.000 ditambah 15.000 dikurangin 2.250 dikurang 4.174 dapat 22.576. Nah, ini untuk realized profitnya yang di Daegu sama di Busan, kita masukin ke yang di home office UIP pada branch income, yaitu kita totalin sebesar 68.409. Untuk selanjutnya kita akan catat income summary yang dari branch income-nya lagi, artinya kita tutup. Mungkin di sini kan ada sebelumnya branch income itu 60.250 di kredit, kemudian kita tambahin lagi 68.409 di kredit, artinya kita totalin jadi dapat 128.659, kemudian kita pindahkan ke income summary. Nah, habis dari sini kita baru bisa catat income summary yang dimiliki oleh home office-nya dengan jurnalnya income summary pada return earnings. Didapetin dari yang atas ini, income summary awalnya 450.000 dari barang dagang, kemudian yang persediaan akhir dikurang 250.000, kemudian ditambah dikurang 435.000, kemudian 128.659 yang dikredit sama di debitnya kita selisihin, kemudian kita masukin ke sini jadi dapat 363.659. Dengan di return earnings-nya juga sama ya. Untuk yang pencatatan BYD dan BYB-nya udah nggak ada lagi karena udah kelar yang sampai pengakuan UIP-nya, artinya no entries. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke elimination entries. Tahap pertama yaitu menutup akun HO dan branch. Di sini kita bakal nutupin semua akun yang ada akun HO-nya sama akun branch-nya. Nah, akun HO itu kita dapat dari mana ya? Home office. Kita cari yang di branch-nya ini. Seperti yang di kredit ini home office 30.000, kemudian yang home office 40.000. Kita totalnya semua 30.000 tambah 40.000 tambah 132.000 tambah 250.000 tambah 200.000 tambah 240.000 tambah 115.000. Kemudian ini kan ada yang di debit nih, artinya kita kurangin 5.000. Ini ditambahin 5.000. Kemudian di sini juga tambah 4.000, dikurangin 30.000 ditambah dikurang 17.250. Kemudian tambah 75.000 ditambah 60.000. Kemudian di adjustingnya juga ditambah 17.000 dan 10.050. Kita dapetin total home office-nya yaitu 1.126.250. Kemudian yang untuk di branch Daegu, artinya kita cari yang di buku home office-nya yang ada branch Daegu 30.000, 132.000 ditambah 250.000 ditambah 240.000. Kemudian di sini kan ada yang di kredit nih, artinya minus 5.000. Kemudian tambah 4.000 dikurangin lagi 30.000 ditambah 75.000 ditambah 17.000. Jadi totalnya 713.000. Kemudian yang di Busan juga sama, kita cari di buku home office 40.000 ditambah 200.000 ditambah 115.000 ditambah 5.000 dikurang 17.250 ditambah 60.000 ditambah 10.500. Jadi kita totalin dapat 413.250. Di sini jangan lupa kalau debit sama kredit kan harus sama. Artinya kita untuk memastikan kembali kita totalin hasilnya sama atau enggak. Nah, di sini kan hasilnya sama nih, 1.126.250 dengan yang di home office yang dicatat di branch-nya. Artinya di sini jurnal kalian udah benar ya. Nah, kemudian menutup UIP beginning. UIP beginning-nya kita tutup. Kita dapetin angkanya dari yang di atas ini, 17.500 ditambah 14.000. Kita totalnya jadi 31.500. Selanjutnya kita akan menutup pengiriman barang dagang ke branch. Nah, di sini kan sebelumnya shipment to branch Daegu itu ada di kredit yang di poin nomor 5 dengan nilai 200.000, kemudian dikurangkan dengan yang 25.000. Artinya dapat senilai 175.000. Untuk UIP-nya juga sama, yaitu dari 40.000 kita kurangin dengan 5.000, artinya dapat 35.000. Kemudian shipment from HO-nya juga sama, yang sebenarnya di debit nih 240.000 dikurangin dengan 30.000, artinya dapat 210.000. Kemudian yang di sini juga sama ya untuk Busan, shipment to branch Busannya yaitu 15.000, UI 15.000 kita kurangin dengan yang
Oh maaf, 100.000 kita kurangin dengan 15.000, dapat 85.000. Kemudian UIP-nya dari yang 15.000 kita kurangin dengan 2.250, dapat 12.750. Untuk shipment from HO-nya, artinya yang di sini 115.000 dikurangi dengan 17.250. Kita totalin dapat 97.750. Jangan lupa dipastikan kembali kalau debit sama kredit kalian itu udah sama atau belum ya. Kemudian kita menutup akun UIP ending. UIP endingnya kita dapetin dari yang terakhir aja nih, langsung. Nih, di sini. 6.667 ditambah 4.174. Karena sebelumnya di sini minus, kita catat di sini kiri positif ya pastinya. Yaitu 10.841 merchandise inventory ending IS terhadap merchandise inventory ending BS. Oke, artinya problem 7 udah kelar. Emang agak makan waktu di sini, tapi kalian dengerin baik-baik yang penjelasan aku. Terus kalau mau dapat tambahan poin di sini, kalian bisa catat kembali. Kemudian aku bakal buat assignment-nya yang aku kasih waktu kurang lebih seminggu. Nah, habis ini tidak wajib untuk pencatatan poin yang problem 7-nya, tapi opsional aja kalau kalian mau dapetin poin. Oke, siang semuanya, terima kasih.